Kasih di dalam Kristus, jumpa lagi bersama dengan kami. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tema kita saat ini adalah yuk lembutkan hati. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai lembutkan hati, tentu ini adalah sikap dasar kita di dalam meresponi kasih Allah. Jangan kita seperti bangsa Israel, yang dimana bangsa Israel itu adalah yang sudah dipilih oleh Allah, tetapi mereka masih tegar tengkuk, mereka masih mengeraskan hatinya. Saudara bisa baca di Ibrani 3 ayat 7. Ya, ketika itu bangsa Israel mengeraskan hati sehingga 40 tahun lamanya mereka baru memperoleh tanah perjanjian. Nah, kalau kita mau hidup di dalam penyertaan Roh Kudus, kalau kita mau hidup di dalam Kristus dan mengenal Kristus dengan benar, sehingga kita dapat melakukannya, maka sikap kita yang mendasar adalah melembutkan hati kita. Ya, sebagaimana di Alkitab tertulis Yakobus 1 ayat 21, buanglah segala sesuatu yang kotor dan terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut, karena firman Tuhan akan menyelamatkan jiwa kita. Nah, untuk itu saudara, karena kita percaya kepada Yesus Kristus, karena kita juga percaya akan pemberitaan oleh murid-murid Yesus yang semuanya ada di Injil Kristus, yang ada di Alkitab, maka saudara dan saya harus melembutkan hati agar apa yang kita renungkan dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, sehingga kita dapat mengerti dan juga kita dapat melakukannya. Kita dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun itu menyakiti kita, meskipun kita harus menyangkal diri, meskipun kita harus menderita di dunia, tetapi karena kita melembutkan hati, maka kita dapat melakukan kehendak Bapa. Sehingga firman Tuhan katakan, Alkitab katakan 1 Yohanes 2 ayat 17, siapa yang melakukan kehendak Bapa akan hidup kekal. Demikian saudara-saudara, setiap kita harus tetap semangat berjuang terus. Kita meneladani Yesus Kristus, bagaimana Yesus juga mengajak setiap kita untuk datang kepadanya, untuk mengikuti teladannya, untuk belajar seperti Tuhan Yesus. Di Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Nah, itu perkataan Tuhan Yesus. Jadi kita belajar seperti Tuhan Yesus, ya, maka kita harus lemah lembut supaya kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Demikian saudara-saudara, ketika apapun yang kita hadapi situasi saat ini, tekanan oleh siapapun, tekanan oleh situasi keadaan, tetapi ketika kita melembutkan hati, kita mau dipimpin oleh firman Tuhan, Roh Kudus akan menyertai kita. Roh Kudus akan mengajarkan kita. Roh Kudus akan memimpin hidup kita sehingga kita sanggup untuk melakukan perkara-perkara di dalam kehidupan kita. Salam dari kami, kiranya Roh Kudus menyertai. Shalom.